Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekolah minggu. Pagi hari ini kita kembali beribadah. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami akan beribadah Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, menolong kami, untuk kami boleh bernyanyi, memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, berkati hati, pikiran, jiwa, raga kami, supaya kami semuanya boleh fokus menyembah Tuhan. Terima kasih Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Setiap orang percaya katakan amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Hati yang gembira. Terima kasih Tuhan. Yes God, kami bergirang Tuhan, kami bersuka karena Engkau Allah Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami tak pernah khawatir Tuhan bahwa Engkau meninggalkan kami. Justru Tuhan, di tengah-tengah pandemik ini kami semakin melihat kebesaran-Mu, kuasa-Mu semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami. Biar pada hari ini Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau, masuk kepada bait-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami datang Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami. Mari Engkau Allah yang bekerja. Mari sembah Dia. Oh
kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa menjadi apa-apa tanpa Engkau. Bahkan jika kami boleh bersekutu dengan keluarga kami, saudara seiman kami pada hari ini, karena kami tahu dan percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kami kerinduan untuk tetap datang kepada Engkau, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang kami yakini yang akan menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Persiapan hati, pikiran kami Tuhan, supaya masing-masing kami memberikan telinga untuk mendengar, hati untuk melakukannya, bahkan seluruh tubuh kami Tuhan, biar menjadi bejana-Mu, menjadi hormat kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami iklannya Tuhan. Di tengah-tengah aktivitas kami mau Tuhan tetap menjadi berkat-Mu. Terima kasih Yesus Kristus untuk pujian penyembahan yang sudah kami sampaikan. Biar semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada satupun yang boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kami kembalikan hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Setiap orang percaya dan berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara tetap kuat. Hari ini saya mau bicara tentang doa yang sungguh-sungguh. Saudara dan saya itu komunikasi yang penting kita sama Tuhan adalah pada saat saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati. Pada saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita perlu kesungguhan, kita perlu sesuatu kemauan yang besar untuk melihat sesuatu itu terjadi. Mari kita baca di dalam Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan begini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dikatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara dan saya, kita perlu berani dan yakin datang kepada Tuhan, datang di dalam hadirat Tuhan. Untuk apa saudaraku? Untuk mendapat pertolongan. Dikatakan keberanian dan keyakinan yang kokoh. Pada saat saudara berani sesuatu datang kepada Tuhan, saudara punya keyakinan. Dikatakan untuk apa saudaraku? Untuk mendapat pertolongan dari Tuhan pada waktunya. Allah mengundang kita, Allah mengundang saudara dan saya untuk penuh keberanian menghampiri tahta Allah. Allah mengundang saudara penuh keberanian untuk menghampiri tahta anugerah Allah. Kita perlu keberanian untuk datang kepada Tuhan. Kata berani berarti penuh keyakinan, penuh gagah berani, maju, kuat dan teguh. Berarti pada saat saudara Tuhan menghendaki saudara penuh dengan keberanian datang kepada Tuhan, artinya kita apa? Penuh keyakinan. Pada saat saudara datang kepada Tuhan, kita perlu penuh dengan keyakinan bahwa doa-doa kita itu akan dijawab. Kita perlu kuat, kita perlu teguh untuk datang kepada Tuhan. Keinginan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, keinginan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, kita datang dengan penuh keyakinan. Jadi Tuhan menginginkan saudara datang kepada Dia penuh keyakinan, penuh percaya kepada Dia, penuh dengan kekuatan dan keteguhan hati. Untuk apa? Untuk menerima kebutuhan saudara dan saya dari Allah. Jadi Allah menginginkan saudara kita datang kepada Dia dengan penuh keyakinan, keteguhan. Untuk apa saudaraku? Untuk menerima kebutuhan kita dari Allah. Jadi pada saat saudara datang kepada Tuhan, penuh saudara harus punya keyakinan, punya keteguhan. Ada banyak orang datang yang sudah berdoa tapi tidak ada keyakinan, tidak ada keteguhan. Selesai berdoa dan tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Mungkin dia hanya datang tapi tidak punya keyakinan, tidak punya keteguhan bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan begini. Yakobus katakan, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan saudaraku, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa saudara itu
sangat besar kuasanya. Pada saat saudara datang dengan sungguh-sungguh, datang penuh dengan keyakinan, saudara harus tahu doa saudara itu penuh besar kuasanya. Dikatakan apa? Katakan doa orang benar bila dengan didoakan sangat besar kuasanya. Berarti pada saat sesuatu membutuhkan keajaiban, membutuhkan sesuatu jawaban doa, saudara percaya, saudara datang dengan penuh keyakinan, doa saudara itu sangat besar kuasanya. Kalau doa kita sangat besar kuasanya, mari kita berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, mari kita memberikan waktu kita mencari Tuhan. Mari kita memberikan waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Doa saudara bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pada saat saudara datang dengan orang keyakinan, dengan keteguhan, saudara orang benar di hadapan Tuhan, doa saudara itu sangat besar kuasanya. Artinya kuasa bisa dirubah hal yang jelek menjadi hal yang baik, dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Amin Bapak Ibu Saudara, sangat besar kuasa doa saudara. Makanya saudara perlu dan saya itu memberikan waktu untuk berdoa, memberikan waktu saudara sesibuk-sibuknya saudara, sesibuknya banyak pekerjaan saudara atau apapun, saudara memberikan waktu kepada Tuhan. Karena doa saudara itu sangat besar kuasanya. Doa saudara itu akan mengubah keluarga saudara. Doa saudara akan mengubah keadaan saudara. Doa saudara akan mengubah masa depan saudara. Saudara akan diberkati oleh doa-doa saudara. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Dikatakan ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Perhatikan dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Amin. Berarti kalau Elia sama dengan kita, dia orang biasa, punya kelemahan, kadang-kadang mungkin seperti biasa punya kelemahan seperti saudara dan saya. Tapi dikatakan Elia orang manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya apa? Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dia manusia biasa sama seperti saudara dan saya, tetapi dikatakan Elia itu telah sungguh-sungguh. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa berarti sungguh-sungguh dia berdoa, dan dikatakan supaya apa? Supaya hujan tidak datang. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan apa saudaraku? Dengan tak kenal menyerah. Dia mengalami hasil yang ajaib saudaraku. Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tidak kenal menyerah. Tidak kenal menyerah, dia tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh, dia sama seperti saudara manusia biasa, tapi dia bersungguh-sungguh. Dan apa saudaraku? Dia mengalami hal yang ajaib di dalam hidupnya. Kalau Elia orang biasa sama seperti saudara, dan kita mau berdoa seperti Elia bersungguh-sungguh, saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak terpahami. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, Tuhan melakukan jauh daripada apa yang saudara pikirkan, Tuhan melakukan jauh daripada apa yang saudara doakan. Pada saat saudara bersungguh-sungguh, pada saat saudara kita bersungguh-sungguh, tidak kenal menyerah, artinya tidak kenal menyerah sampai sesuatu itu terjadi, saya percaya kita akan mengalami ajaib, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dengar satu kesaksian, dia pemimpin Korsel saudaraku. Dia kerjanya tiba-tiba dulu banyak, tiba-tiba tinggal satu orang lagi. Tapi mereka tidak menyerah. Dan akhirnya mereka berdoa mencari Tuhan.
Mereka mencari Tuhan, mereka penuh dengan keyakinan, mereka dengan sungguh-sungguh. Dan saudara, apa yang terjadi dari satu orang yang tinggal menjadi beberapa kelompok kresel, saudara. Jadi ada berapa kresel, karena apa? Karena mereka sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh berpuasa. Dan akhirnya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di kresel mereka. Dan akhirnya mereka punya kresel yang begitu banyak, saudaraku. Keyakinan saudara, kesungguhan saudara, tidak kenal menyerah. Saudara dan saya tidak kenal menyerah. Kita akan mengalami hal-hal yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah mencari orang yang segenap hati dan tidak kenal menyerah ketika kita mendekati Allah. Allah mencari saudaraku, Allah mencari saudara, Allah mencari dengan orang-orang yang segenap hati dan tak kenal menyerah ketika kita mendekati Allah. Pada saat saudara dan saya mendekati Allah, saudara mendekati Allah, kita mendekati Allah, saudara tetap sungguh-sungguh tidak kenal menyerah, saudaraku. Kita datang dengan segenap hati. Saya percaya Allah untuk menyampaikan kebutuhan saudara dan permintaan saudara di hadapan Tuhan. Pada saat saudara mau menyampaikan kebutuhan saudara, permintaan saudara, saya percaya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak kenal menyerah, dengan segenap hati, sama seperti Elia, kita akan melihat hal-hal yang besar, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat akan terjadi, kita melihat hal-hal ajaib terjadi melalui saudara, melalui hidup kita. Karena apa? Kita datang kepada Bapa, datang kita dengan kebutuhan kita, dengan permintaan kita, penuh dengan segenap hati dan tak kenal menyerah. Saya percaya dengan kesungguhan saudara, kita akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Dikatakan begini, ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara tahu, Ahab pergi makan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ahab ini pergi makan, dia pergi minum, tapi saudara tahu, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu apa dia ngapain dia di gunung Karmel? Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Artinya dia berlutut, saudara. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kapan kita terakhir berlutut di hadapan Tuhan? Kapan kita datang berlutut benar-benar berlutut di hadapan Tuhan? Dan kita datang kepada Dia, kapan terakhirnya? Saya percaya apa yang dilakukan Elia, dia naik ke gunung Karmel. Ahab pergi makan, Ahab pergi minum. Tapi dia apa yang dilakukan, saudaraku? Elia naik ke gunung Karmel, lalu apa? Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Artinya dia membungkuk kepalanya di atas kedua kakinya. Artinya dia berlutut, dia sungguh-sungguh, dia serius datang kepada Tuhan. Elia berdoa dengan kesungguhan. Elia sujud di tanah dan berdoa. Elia berseru, saudara tahu apa yang diserukan Elia? Apa yang menjadi hasrat yang besar dalam hidupnya? Supaya tidak datang hujan. Elia sujud di tanah dan berdoa. Elia berseru kepada Allah dengan hasrat yang sangat besar. Elia itu berlutut di tanah. Dia apa, saudaraku? Dia berseru kepada Allah dengan apa? Dengan hasrat, dengan keyakinan yang harus terjadi, yang besar dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Wah, itu luar biasa. Pertanyaan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kapan kita terakhir berlutut di hadapan Tuhan? Kapan kita datang di hadapan Tuhan memberi waktu menyembah Tuhan? Kapan kita terakhir berdoa dengan hati yang hasrat yang besar untuk sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara? Atau saudara datang hanya sekedar untuk berdoa, tapi tidak ada hasrat, tidak ada keyakinan yang kokoh, tidak ada keteguhan untuk melihat sesuatu dari jawaban saudara dan saya. Elia berlutut, membungkuk ke tanah dengan apa? Dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 44, Elia memerintahkan hambanya, dikatakan ayat 44 dikatakan ayat 43, setelah ia
berkata kepada hambanya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Hamba itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apanya. Kata Elia, pergilah sekali lagi dengan demikian sampai 7 kali. Saudara, waktu Elia berdoa, dia suruh hambanya untuk apa, saudara? Naik untuk melihat awan-awan itu, apakah sudah turun hujan atau enggak. Elia memerintahkan hambanya untuk melihat ke arah laut. Elia memerintahkan hambanya ke arah laut. Kalau muncul awan, Elia melakukan apa yang ia percayai. Waktu dia berdoa, saudara, waktu dia berdoa sungguh-sungguh, waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hasrat yang besar, dia apa, saudaraku? Dia perintahkan hambanya untuk melihat, mana tahu kalau sudah ada awan itu. Artinya Elia ini melakukan apa yang dipercaya. Pada saat dia berdoa, langsung dia menyuruh hambanya untuk melihat apakah sudah ada awan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Elia melakukan apa yang dia percaya. Ketika kita bersungguh-sungguh percaya, kita akan bertindak sesuai dengan yang kita percaya. Pada saat saudara berdoa sungguh-sungguh, saya percaya saudara akan bertindak sesuai dengan apa yang saudara percaya. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia bertindak sesuai dengan apa yang dia percaya. Dengan apa, saudara? Dengan menyuruh hambanya untuk melihat apakah sudah ada awan yang menandakan akan turun hujan. Hamba Elia kembali dan melaporkan kepada Elia, tidak ada apa-apa terjadi. Perhatikan, pertama Elia berdoa, dia percaya apa yang dia doakan, dia bertindak sesuai dengan apa yang dipercayai. Saya percaya waktu Elia menyuruh hambanya pergi untuk melihat awan itu, saudara, jawabannya tidak ada apa yang terjadi. Biasanya kita berhenti pada saat doa kita belum dijawab. Pada saat kita berdoa, saudaraku, pertama kita berdoa belum ada jawaban, mungkin kita akan berhenti. Mungkin kita akan mengatakan, mungkin bukan kehendak Tuhan, mungkin saya salah dengar suara Tuhan, mungkin saya salah mendengar suara Tuhan. Tapi Elia, saudaraku, dia tidak langsung menyerah. Namun Elia tidak berhenti karena Elia tahu kehendak Allah dan permintaannya akan dikabulkan. Saudara tahu Elia tidak berhenti karena apa? Karena Elia tahu kehendak Allah dan permintaannya itu akan dikabulkan Tuhan. Pada saat dia berdoa pertama belum dijawab, dia tidak berhenti. Karena apa? Karena dia tahu kehendak Allah dan permintaannya akan dikabulkan. Saudara tahu Elia menyuruh hambanya untuk kedua kali. Bayangin, Elia menyuruh hambanya untuk kedua kali untuk pergi untuk melihat awan itu. Hambanya pergi dengan laporan yang sama, belum terjadi apa-apa. Pertama, mungkin kita berdoa masih oke lah. Tapi waktu kedua kali kita berdoa belum melihat jawabannya, mungkin kita udahlah. Mungkin bukan kehendak Tuhan. Mungkin kita belum menyerah dalam kesempatan itu. Yang pertama, tetapi kesempatan yang kedua kita bisa menyerah. Pada saat doa pertama belum terjawab, kita mungkin belum menyerah. Tapi pada saat doa yang kedua belum dijawab, kemungkinan kita bisa menyerah. Dan akhirnya Elia menyuruh hambanya lagi untuk ketiga kalinya, menyuruh hambanya naik ke gunung kembali. Saudara tahu udah ketiga kali saudara. Dia suruh hambanya 3 kali, dia balik, dia pulang, dia mengatakan belum apa-apa. Bayangin saudara, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat kali disuruh lagi, belum terjadi apa-apa. Yang kelima, belum terjadi apa-apa. Yang kelima dan keenam dan ketujuh, bayangin saudaraku, hambanya ini sudah 7 kali, tapi tidak terjadi apa-apa. Saudara tahu ya, hambanya Elia, saudara perhatikan ini. Hambanya Elia benar-benar hamba yang luar biasa. Hambanya Elia ini benar-benar hamba yang luar biasa. Ia diminta 7 kali dalam sehari untuk mendaki Gunung Karmel, dan ia melakukan. Itu hamba yang luar biasa. Bayangkan dalam 1 hari Elia meminta hambanya 7 kali
naik ke Gunung Karmel, dia melakukan dengan ketulusan. Dia melakukan dengan apa, saudaraku? Dengan hati yang bersungguh-sungguh. Saudara, coba bayangi saudaraku, kalau kita disuruh 3 kali aja udah mungkin mengelak. Kita udah, oh nggak mungkin, ini banyak kali, udah 3 kali. Tapi hambanya Elia benar-benar hamba yang luar biasa. Ia diminta 7 kali dalam sehari untuk mendaki Gunung Karmel, dan ia melakukannya. 7 kali dalam 1 hari ia melakukannya. Jadi bukan hanya Elia yang bertekun. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Elia yang bertekun, namun hambanya juga bertekun. Jadi bukan hanya Elia yang bertekun, bukan hanya yang Elia yang bersungguh-sungguh, tapi hambanya juga tekun dan bersungguh-sungguh. Bayangin saudaraku, sampai 7 kali dia lakukan itu dalam 1 hari, naik ke Gunung Karmel. Dia lakukan semuanya. Bayang, yang ke-7 kali, saudara perhatikan, yang ke-6, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke-4, yang ke-5, yang ke-6 belum ada. Tapi yang ke-7 kali hambanya melihat awan sebesar apa saudaraku? Sebesar telapak tangan. Dan ini sudah cukup bagi Elia bahwa doanya sudah dijawab. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ke-7 kalinya hambanya hanya melihat awan sebesar apa saudaraku? Sebesar telapak tangan ini. Dan saudara tahu, dan ini sudah cukup bagi Elia bahwa doanya sudah dijawab. Hal yang kecil yang dilihat Elia, dia percaya ini jawaban doanya. Dia nggak langsung melihat hal yang besar, hujan besar, tidak saudara. Tapi hal yang kecil dia katakan, dia percaya bahwa doanya sudah dijawab. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau saudara baca, dikatakan di 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 45, maka ia berkata, pergilah katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dia bayangi, saudara perhatikan, dia masih melihat segenggam hujan awan ada, tapi dia percaya bahwa doanya sudah dijawab, dan dia berkata kepada Ahab, pergilah, dia katakan, pasang keretamu dan turun, dan hujan akan turun. Bayang, dia katakan jangan sampai engkau kena hujan. Dia besar, dia melihat seketelapak tangan ini, awan itu. Elia percaya dan dia menyuruh Ahab untuk pergi supaya dia tidak kehujanan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Amin Bapak Ibu Saudara. 7 kali ia berdoa dan 7 kali ia menyuruh hambanya. Elia tidak kenal menyerah, meminta. Elia itu tidak kenal menyerah, meminta, bertekad untuk mendapatkan jawaban. Perhatikan saudaraku, Elia tidak kenal menyerah untuk meminta, bertekad untuk mendapat jawaban dari Tuhan. Bayangin, Elia tidak menyerah, tapi dia bertekad untuk mendapat jawaban. Dan yang terakhir saudaraku, di Yohanes 16 ayat 23. Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dikatakan sesungguhnya segala sesuatu yang saudara minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada saat saudara sungguh-sungguh tidak kenal menyerah, saudara punya keyakinan, saya percaya saudara akan melihat jawaban doa saudara. Saya percaya melihat saudara akan mengalami hal-hal yang ajaib. Saudara akan melihat hal-hal yang dahsyat. Elia melihat hal-hal yang dahsyat.
dia berdoa supaya tidak turun hujan, dia berdoa supaya hujan turun. Dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dia lakukan dengan hasrat yang besar, dia lakukan dengan keyakinan yang besar. Dia tidak kenal menyerah sampai ke-7 kali. Yang ke-7 baru awan, tapi dia sudah percaya bahwa hujan akan turun. Karena apa? Saudara, saya percaya Elia mengalami hal-hal yang dahsyat. Elia mengalami hal yang luar biasa karena ketekunannya, karena hasrat yang besar untuk melihat jawaban doanya terjadi di dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa supaya Engkau berikan keyakinan dalam hidup kami, kesungguhan, ketekunan, hasrat yang besar untuk bertemu dengan Engkau, hasrat yang besar untuk doa kami dijawab. Kami percaya kalau Elia Engkau bisa pakai Tuhan. Elia adalah orang yang biasa, tapi dia dengan sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak datang dan hujan tidak datang. Bapakku berdoa, berikan kesungguhan di dalam hidup kami. Tuhan, berikan api-Mu di dalam hidup kami, sungguh-sungguh. Oh, kami hasrat yang besar untuk melihat jawaban doa kami, untuk melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kami. Pada saat kami tahu pada saat kami sungguh-sungguh Tuhan, pada saat kami sungguh-sungguh Tuhan punya hasrat yang besar, kami tahu melalui hidup kami hal-hal yang dahsyat akan terjadi di dalam hidup kami. Angkat setiap kejenuhan di dalam hidup jemaat Engkau, angkat setiap kebosanan di dalam hidup mereka Tuhan. Angkat setiap kejenuhan dan api membakar hati mereka untuk punya tekad, untuk punya hasrat yang besar untuk melihat doa-doa mereka dijawab oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, api-Mu membakar setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sungguh bersuka cita, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dengan pujian penyembahan yang membuat jiwa kita segar, pengharapan kita pulih kembali, iman kita naik kembali. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita percaya Allah Roh Kudus selalu mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada masa-masa yang pacaklik atau masa-masa yang sulit. Tapi itu berjanji bahwa kita selalu diberkati, bahwa setiap saat, setiap hari Tuhan menyediakan benih untuk kita tabur dan untuk kita tuai. Seperti tertulis pada Amos 9 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat kita selesai dengan suatu berkat Tuhan, Tuhan sudah melakukan atau replanting kembali, memberikan berkat yang baru, benih-benih yang baru. Masalah sekarang kita harus tetap mempunyai benih untuk bisa menabur, dan Allah berjanji bahwa Dia menyediakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebuah firman Tuhan yang akan terus mengikuti kita. Setelah itu, setelah penuai datang, akan datang pengirik buah, kemudian akan datang penabur. Jadi selalu berputar, recycle kembali. Jadi kita tetap berada dalam berkatnya Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Tuhan, kita percaya kita diberkati, Allah mencukupi setiap kebutuhan kita. Amin. Di tengah corona kita percaya Allah menyediakan makanan bagi kita di meja makan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur siang hari ini buat berkat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyediakan benih bagi kami untuk kami tabur. Dan pada saat kami setelah selesai panen, Kau Bapa yang memberikan kami lahan, memberikan kami benih untuk kami tanam, dan cepat waktunya Kau sediakan bagi kami untuk kami menuai kembali. Urapi setiap jemaat-Mu, berkati setiap lahan-lahan Tuhan, berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu bisa bersuka cita, jemaat-Mu Tuhan Yesus bisa menuai, menerima apa yang Kau sediakan dari jemaat-Mu. Terima kasih, berkati setiap orang berikan persembahan, perpuluhan Tuhan hari ini, biar kami diberkati, kami dipenuhi oleh kasih-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara boleh mengirimkan atau mentransfer persembahan perlu saudara setelah saya Tuhan Yesus. Berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam Kau Yesus. Baik Bapak Ibu
Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati oleh pujian penyembahannya, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati dalam minggu-minggu ini. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara. Dalam minggu-minggu ini saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita akan tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Engkau berkati jemaatmu dimanapun mereka berada. Kami percaya berkat Abraham Tuhan akan nyata dalam hidup mereka. Kami menolak setiap sakit penyakit, kami tolak setiap kelemahan Tuhan. Kami melihat pekerjaan Engkau nyata di dalam setiap orang dalam jemaatmu dimanapun mereka berada. Tuhan, perlindungan Engkau sempurna, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan tercurah di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang dari Bapa. Biar berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati rumah tangga kita, diberkati kuliah kita, diberkati pekerjaan saudara, diberkati bisnis saudara, diberkati apapun yang saudara kerjakan pada minggu ini. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan nyata dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengatakan amin.